warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda kelas 3 semuanya. Alhamdulillah hari ini hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 kita dapat bertemu kembali meskipun dalam keadaan jarak jauh. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, selanjutnya silahkan persiapkan LKS-nya, pensil, dan juga penghapusnya. Nah, karena sekarang sudah ke pembelajaran ke-6, maka silahkan buka halaman 51. Sudah? Ya, kalau sudah, karena seperti biasa pembelajaran 6 itu kita bahas sama-sama, lalu evaluasi subtema juga kita bahas sama-sama. Yuk, kita lihat dulu di aktivitas 1. Di sini ada perintah, tuliskan 5 manfaat tidur bagi pertumbuhan dan perkembanganmu. Nah, Ananda yang soleh-solehah, ternyata selain makanan yang bergizi, tidur juga dapat membuat Ananda itu tumbuh dan berkembang. Kenapa seperti itu? Karena tidur mempunyai beberapa manfaat. Coba yuk, apa sih yang pertama? Yang pertama itu manfaat tidur menghilangkan stres. Kenapa menghilangkan stres? Jadi ketika kalian sudah beraktivitas dari pagi sampai sore atau sampai malam dengan memerlukan energi yang sangat banyak, pasti kalian banyak pemikirannya gitu kan, sudah belajar, sudah bermain. Nah, dengan tidur kalian akan menghilangkan stres. Jadi kalian nggak cepet banyak pikiran gitu ya. Jadi nanti abis tidur semuanya plong pikirannya, relax. Nah, yang kedua itu dia merilekskan tubuh. Jadi ketika kita tidur, tubuh kita akan rileks kalau bangunnya itu. Jadi enggak sakit badan gitu ya, enggak banyak sakit badan gitu. Lalu yang ketiga yaitu tidak mudah lemas. Ketika udah capek, kalian tidur dan beristirahat, kalian yang asalnya sudah lemas, capek, kalian bangunnya akan menjadi bugar. Jadi tidak lemas. Lalu yang keempat itu manfaatnya menjaga tubuh agar tetap sehat. Kenapa seperti itu? Karena manfaat yang kelima berkelanjutan lagi. Ini kalau misalkan kalian tidurnya cukup, anak-anak itu tidurnya selama 8 jam ya. Jadi kalau misalkan kalian tidurnya cukup, kalian juga akan menambah si tulangnya itu akan bertumbuh. Jadi kalian saat tidur pun bisa menjadi tumbuh besar. Karena dengan tidur kita menjaga tubuh tetap sehat dan membuat pertumbuh kembangan kalian. Nah, coba sekarang lihat lagi di aktivitas 2. Di sini ada perintahnya. Amati gambar-gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kebiasaan baik dilakukan sebelum tidur. Baik, nomor 1. Itu gambar apa kira-kira? Gambar apa ya, Bu? Ayo, gambar apa? Ayo, gambar apa ya? Lihat, ayo. Ya, itu gambar menyikat gigi. Bu Ana suka sikat gigi sebelum tidur? Suka dong. Bu Risa? Pasti. Iya dong ya. Jadi nomor 1 itu adalah kebiasaan baik yang dilakukan sebelum tidur. Jadi kalian harus menggosok gigi. Lalu yang kedua, itu gambar apa ya? Gambar makan sebelum tidur. Apakah itu kebiasaan baik? Tidak, karena harusnya menggosok gigi, bukan memakan makanan sebelum tidur. Dilanjutkan nomor 3. Kita berdoa sebelum tidur. Apa ya kira-kira doanya, Bu? Udah pada tahu ya? Yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin. Nah, itu adalah kebiasaan baik yang dilakukan sebelum tidur. Nah, setiap agama mempunyai doanya masing-masing. Kita umat muslim pasti berdoanya seperti itu. Nah, kalau misalkan umat agama lainnya mempunyai doa yang berbeda dengan umat Islam seperti kita. Nah, sama halnya dengan kitab suci pada setiap agama. Coba lihat di halaman 52, aktivitas 3.
Di sini ada pasangkan nama kitab suci berikut dengan agama yang tepat. Coba nomor 1, itu agama Islam. Siapa yang di sini beragama Islam? Ibu. Ya, alhamdulillah kita semua beragama Islam. Agama Islam kitab sucinya apa? Ayo, apa ayo? Yang suka dibaca sama kalian habis sholat wajib. Apa ya kira-kira ya? Ya, pinter. Al-Quran. Coba silakan ambil garis lurusnya dari Islam ke Al-Quran. Sudah? Sudah. Baik. Yang kedua, Kristen Katolik. Kristen Katolik ini kitab sucinya apa ya? Ayo, apa ayo? Ya, kitab Kristen Katolik itu Alkitab. Ibu, di sini Alkitabnya ada 2, ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, ingat di kita itu ada Kristen Katolik dan ada Kristen Protestan. Dua-duanya memakai kitab memakai nama kitab suci Alkitab. Jadi silahkan mau Katolik yang ke atas atau yang ke bawah, terserah anda semuanya. Yang penting Katolik dan Protestan nomor 2 dan nomor 4 adalah Alkitab. Yang ketiga itu Buddha. Kitab sucinya apa ya? Betul, Buddha itu kitab sucinya Tripitaka. Yang kelima, Konghucu. Kitab sucinya apa ya? Ya, Sisu dan Wujing. Nomor 6, Hindu. Kitab sucinya Weda. Baik, karena sudah dibahas semuanya, kita buka evaluasi subtema 2-nya di halaman 54 yang akan diawali oleh Ibu Risa. Silahkan Bu. Oke, anak-anak yang soleh-soleha, kita masuk ke evaluasi subtema 2 ya. Mulai dari pilihan gandanya. Perintahnya, berilah tanda silang pada jawaban yang benar. Nomor 1, rantai merupakan lambang Pancasila sila keberapa? Ayo, yang A, kedua, yang B, ketiga, yang C, keempat, dan D, kelima. Yang lambangnya rantai dalam Garuda Pancasila termasuk sila keberapa? Ayo, keberapa? Masih ingat? Ya, betul, yaitu sila kedua. Lanjut Bu Ana. Ya, nomor 2 soalnya, Rafa suka makan kentang, Niko suka makan roti. Mereka memiliki perbedaan, apakah agama atau B fisik, C kegemaran atau D kesukaan. Kira-kira apa ya? Betul, jawabannya D, kesukaan. Silakan, Nina. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Berikut kegiatan yang termasuk menghargai perbedaan adalah A. Bermain dengan semua teman tanpa memandang tinggi badan maupun berat badan. Betul ya? Jadi nomor 3, kegiatan yang tidak termasuk menghargai perbedaan adalah A. Bermain dengan semua teman tanpa memandang tinggi badan maupun berat badan. Silakan Bu. Oke, nomor 4, meskipun kamu merasa makanan kesukaanmu adalah yang paling enak, sebaiknya kamu A. Meminta orang lain ikut menyukai makanan kesukaanmu. B. Mengejek makanan kesukaan orang lain yang berbeda dengan makanan kesukaanmu. C. Hanya bergaul dengan teman-teman yang memiliki makanan kesukaan yang sama. Dan D. Menghormati dan menghargai pilihan orang lain tentang makanan kesukaannya. Ayo, yang mana ayo? Yang mana Bu Mina? Yang D. Oke, lanjut Bu Ana. Oke, nomor 5, di sini ada berbagai macam kegiatan. Kita baca dulu ya. Yang pertama berlari, kedua menangis, berjalan, dan yang terakhir merangkak. Nah, dari rangkaian kegiatan ini, kita urutkan dulu nih, yang mana yang paling awal kita bisa lakukan ketika masih kecil. Tentunya yang menangis ya, kita menangis dulu kan sebelum bisa berjalan, berlari, dan merangkak. Ya, jadi yang menangis dulu nih, kita langsung cari jawabannya. Apakah A, B, C, atau D? Nah, yang di D ini yang menangis. Kita cek lagi, apakah sudah betul urutannya? Yang D, menangis, merangkak, berjalan, dan berlari. Sudah betul ya? Jadi jawabannya D. Silakan Bu Nina.
Baik, nomor 6. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh A. Keadaan fisis atau fisik. Betul nggak ya? Tidak ya. B. Kondisi psikologis. Belum tepat juga. Yang C. Makanan yang dimakan. Betul. Dan yang D. Lingkungan. Berarti tidak juga. Berarti nomor 6 adalah C. Makanan yang dimakan. Baik, dilanjutkan Bu Risa. Oke, nomor 7. Pilihan menu makanan berikut yang memiliki gizi paling seimbang adalah gizi seimbang itu harus komplit, harus ada karbon dioksida, karbohidrat ya. Karbohidrat. Harus ada karbohidrat, protein, mineral, vitamin, harus ada sayurnya, buahnya ya. Coba lihat pilihannya. Yang A ada nasi, tahu, sayur bayam dan pisang. Yang B nasi, singkong, sagu dan tempe. Yang C singkong, tahu, tempe dan jagung. Yang D nasi, sayur bayam, sayur lodeh dan kerupuk. Kira-kira yang mana ya? Yang komplit, ada karbohidratnya, ada vitaminnya, ada mineralnya, ada proteinnya. Yang mana ya kira-kira ya? Yang A, yaitu ada nasi, tahu, sayur bayam dan pisang. Lanjut Bu Ana. Oke, kita nomor 8 ya sekarang. Protein hewani banyak terdapat pada protein hewan ini, berarti berasal dari hewan ya Bu ya. Apakah A jagung, atau B mangga, C daging sapi, atau D susu kedelai? Nah, pastinya yang C ya, daging sapi. Silakan Bu Nina. Baik, kita lanjutkan ke nomor 9. Ibu mempunyai tanah seluas 1.894 meter persegi. Ayah mempunyai tanah seluas 2.015 meter persegi. Jumlah tanah yang dimiliki ibu dan ayah adalah, di situ yang ditanyakan adalah jumlah. Berarti penjumlahan apa pengurangan? Ayo apa ya? Ya, betul. Penjumlahan. Jadi 1.894 ditambah 2.015 hasilnya 3.909. Berarti yang A. Baik, silakan Bu Risa. Oke, nomor 10 masih di soal matematika ya. Ada 3.175 dikurangi, lihat lambangnya ya, sudah dikurangi 1.034 sama dengan titik-titik. Ayo silakan dipotret dulu boleh. 3.175 dikurangi 1.034. Ayo berapa? Ayo, sudah dipotretnya? Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu 2.141. Oke, lanjut Bu Ana. Oke, kita ke nomor 11, masih ke soal pengurangan matematika ya. Ananda semuanya boleh ditulis dulu bilangan 3.591 dan di bawahnya ditulis 1.843 karena kita akan menggunakan teknik menurun dan meminjam nih. Kita hitung bersama-sama ya, dari yang satuan terlebih dahulu. 1 dikurangi 3, apakah bisa? Tidak bisa, maka harus meminjam satu angka ke angka yang ada di depannya. Jadi angka 11 dikurangi 3 hasilnya 8. Nah, karena sudah dikurangi 1 tadi dipinjam, jadi angka 9 ini dikurangi 1, jadi tinggal 8. 8 dikurangi 4 hasilnya 4, maka ditulis di angka yang puluhan ya. Kemudian 5 dikurangi 8, apakah bisa? Tidak bisa. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana Ibu? Dipinjam. Betul, kita harus minjam lagi ya, minjam satu angka lagi. Jadi 15 dikurangi 8 hasilnya 7. Nah, karena angka 3-nya sudah dipinjam 1, jadi tinggal 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Jadi jawabannya 1748. Pilihannya C. Silahkan Ibu Nina. Baik, kita lanjutkan ke hasil penjumlahan dari
3.123 dan 2.257 adalah, berarti kalau gitu udah jelas ya penjumlahan, berarti dijumlahkan. Yuk silahkan kalian tulis dulu 3.123-nya, lalu di bawahnya 2.257, lalu silahkan dijumlahkan. Sudah? Ibu tunggu. Ada yang sudah? Baik, oke, ditunggu ya. Sudah? Oke, kalau sudah, berapa hasilnya? Pintar, hasilnya 5.380 yang D. Baik, silakan Bu Risa. Oke, nomor 13 masuk SBDP ya. Menggerakkan sebagian tubuh atau seluruh tubuh hingga membentuk gerakan yang indah disebut A. Menyanyi, B. Menari, C. Bermain peran, D. Mengiringi musik. Ya, jawabannya adalah ya B, yaitu menari. Ya, lanjut Bu Ana. Oke, yang nomor 14 kita ingat kembali ya, dua jenis gerakan dalam tarian, ada gerak kuat dan gerak lemah. Nah, di sini soalnya gerak kuat dalam tari memerlukan tenaga yang tentunya yang kuat. C jawabannya. Silakan Bu Mina. Baik, nomor 15, nilai D termasuk gerak mata pada tari ya. Kita tahu ada satu daerah yang selalu memakai gerakan mata pada tariannya. Kira-kira daerah mana itu? Pintar, daerah Bali. Ya, silakan Bu. 16, nyekiting merupakan gerak tari menggunakan titik-titik. A. Kaki, B. Tangan, C. Kepala, D. Badan. Nyekiting ya. Coba merupakan gerak tari menggunakan apa? Apakah kaki, tangan, kepala atau badan? Apa jawabannya? Tangan. Ya, dilanjut Bu Ana. Oke, nomor 17, bagian tubuh yang berpengaruh ketika berjalan, merangkak, dan berlari. Ini boleh diperagakan dulu ya, berjalan, merangkak, kemudian berlari. Yang paling mempengaruhi gerak kita tentunya kaki. D jawabannya. Silakan Bu. Yuk, kita lanjut ke nomor 18. Kegiatan berikut yang membutuhkan kekuatan otot adalah, jadi yang memerlukan atau membutuhkan energi yang sangat banyak. Apakah A. membaca buku? Bukan ya. Apakah B. menonton TV? TV maksudnya. Bukan juga. Yang C. tidur? Tidak juga. Baru yang D yang betul, yaitu mendorong mobil. Silahkan Bu, nomor 19. Nomor 19, pada permainan kijang dan rusa, kamu adalah tim kijang. Ketika guru meneriakkan kata kijang, maka yang kamu lakukan adalah A. mundur satu langkah, B. berlari ke depan sejauh-jauhnya, D. diam saja, C. diam saja, atau yang D. berjalan maju satu langkah. Jawabannya adalah ya D. Berjalan maju satu langkah. Kita nggak bisa praktek ya karena nggak di sekolah, jadi susah. Nggak apa-apa ya, kita ininya aja dulu. Oke, selanjutnya nomor 20. Silahkan diperhatikan dulu gambarnya. Di sini ada gerakan tari ya. Pada gambar di atas, bagian tubuh yang melakukan gerakan tarian adalah A. kaki, B. tangan, C. kepala, D. pinggul. Kira-kira yang mana nih yang paling banyak melakukan gerakan? Apa ya Bu jawabannya? Ayo, yang mana? Yang B. Tangan. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke uraian. Namun karena yang pilihan gandanya sudah kami bahas bertiga, silahkan uraiannya Ananda kerjakan masing-masing di rumah dengan mandiri ya, karena kita sudah dibahas nih dari kemarin. Kalau masih lupa silahkan buka videonya kembali yang ada di YouTube-nya Bu Ana, Bu Mina, Bu Risa. Oke, nah sekian dari kami bertiga. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.